lembaga doi musik Songoni dong si maju Horas, masih bersama kami Daniel Simanjuntak dan Viator Simanjuntak beserta dengan tamu kami Bapak Monang Simanjuntak di acara Kopi Nona. Horas, Jolo Ngopi, Asam Nona. Ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan karena ada pembahasan yang tertunda tadi. Ini ada lucu nih penampilan ini. Kenapa mesti bukan pakai ulos? Justru ini kalau nggak salah apa Baduy punya ya? Ya, Bu Baduy ya. Ada maksud tersembunyi nggak ini maksudnya kenapa harus pakai seperti ini di acara kita? Jadi ketika di awal ditawarkan podcast ini, lalu tagline-nya adalah budaya. Kebetulan saya dapat kiriman dari panitia kedatangan tim Baduy di saat 17 Agustus di sana. Jadi rupanya mereka saat itu harus berangkat ke istana secara rombongan, meskipun yang resmi boleh masuk tertentu. Tapi kan yang rombongan ini perlu difasilitasi. Lalu berkumpul waktu itu difasilitasi mereka, lalu mereka sendiri yang ngurusin. Setelah itu tiba-tiba saya dapat kiriman ini satu set. Jadi persis seperti dipakai Pak Presiden. Pakaiannya, celananya dan ada tasnya sebenarnya. Tas yang diajukan. Sepatunya saya nggak dapat. Jadi ini bentuk apresiasi lah. Ya. Pesannya adalah bahwa masyarakat Baduy adalah bagian dari budaya Nusantara secara kehidupannya bermasyarakat dan termasuk juga spiritualnya. Dan pada prinsipnya Simanjuntak Sikul Sadayana memberikan apresiasi untuk itu, gitu ya. Satu. Kedua, dasar kita hampir sama. Yang dulu disebut Parbaringin, terus terakhir dia menjadi disebut Parmali, tapi ajaran-ajaran dan sosiologisnya, filosofisnya sama. Sama. Demikian juga saya sangat kagum. Saya merasa tidak ikut secara kepanitiaan itu, tapi oleh organisatorisnya di Baduy sana, Pak Odang namanya, dia langsung kirimkan dari kiriman kilat itu paket ini. Paket. Jadi ya adalah nilai-nilai yang sangat fundamental yang bisa kita gali, kaputihi, yang akan budaya-budaya asli. Ya, Baduy dan Baduy sobat. Itulah kira-kira gambaran kenapa Pak Monang bukan pakai ulos tapi justru pakai pakaian Baduy di sini menunjukkan bentuk apresiasinya, penghargaan yang dalam atas budaya yang memang sangat-sangat kompleks, sangat komplit di Indonesia ini. Dan kebetulan sangat dihargai oleh pimpinan kita. Presiden Republik Indonesia. Oke. Rawatlah budaya. Betul. Dan itu yang sedang kita lakukan saat ini. Ya. Nah, kita balik lagi ke apa yang menjadi bukan pertanyaan sebenarnya, pembahasan terakhir dari part 1 ya. Sesi 1 tadi kita soal tona, pesan yang memang secara ditunjukkan di makam dari Opu Subusion, Guru Siota. Ada 4 poin tadi. Satu jelas bahwa poin itu menunjukkan 3 anak ini, Mardauf, Sitopu, Utaburu, satu versi soal tona itu. Artinya mereka tidak bawa versi masing-masing. Kan itu poin pertama, bahwa mereka sepakat soal tona itu. Baru yang kedua tadi tujuan dari tona itu. Mereka juga sepakat bahwa tujuannya ini adalah pasiding perbedaan pada parmalan. Ini maksudnya apa ini, Pak? Ini maksudnya artinya karena seringkali orang menafsirkan terlalu jauh ya, terlalu banyak ini urusan seperti ini, padahal pesan ini sebenarnya saya rasa biasa saja dari seluruh ibu di Indonesia ini. Dia ngajarin anaknya jauh-jauh lah dari pertikaian, jangan bermusuh sama orang, kira-kira seperti itu. Mengalah lah, begitu kan. Mungkin ada pengertian lain dari itu. Jadi memang kalau kita lihat pemahaman secara umum,
bisa saya katakan ini menjadi persepsi-persepsi individu yang beredar. Tapi kalau saya simak dari ini tertulis di sini tona ini sebetulnya pesan itu atau tona itu sebetulnya menyejukkan dan mendamaikan agar tidak ada sesuatu perseteruan di antara nama-nama Randi, termasuk kehadulinya tanda kutip di situ kan gitu ya. Jadi karena mungkin kita tahu bagaimana dulu kehidupan orang Batak secara umum yang ada kondisi-kondisi yang perhaka Marangkon itu begitu ketat, lahirlah tona itu. Jadi intinya kalau saya menyikapi, ya kita harus memberikan rasa hormat di tempatnya, ya toh. Jadi makanya biar tidak terjadi perselisihan, ya kita lebih bagus menghindari perselisihan. Jadi sangat menyejukkan sebetulnya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa Simajuntak Sitor Husadaina tanda kutip di situ mencintai hal-hal yang kurang baik di dalam hubungan sosial dan di dalam persaudaraan, sebetulnya bukan itu salah. Justru kami mencintai kedamaian dan dimanapun kami berhubungan, kami selalu memberikan sapaan yang baik, teguran yang baik. Tetapi ada kondisi-kondisi yang harus kita hindari agar tidak terjadi perbedaan itu tadi. Justru karena sebegitu hormatnya kita, sehingga supaya hormat itu tidak hilang, jangan sampai bersinggungan. Itu sebenarnya pesan dari Ibu Subosibul ini ya, Ibu kita. Itu yang pesan dari nomor 2. Nah, yang lebih penting lagi yang nomor 3 terkait dengan nomor 2 tadi, terkait dengan pesan itu. Yang tahu cuma yang 3 ini kan gitu kan? Yang tahu kan Mardau, si Tombuk, Utabulu, si Majuntak. Makanya di dalam konteks ini yang di luar oleh Simajuntak Sitor Husadaina yang terdaftar sebagai Mardau, si Tombuk, Utabulu, kalau boleh jangan berkomentar karena itu persepsi individu. Betul. Ya. Jangan ditafsirkan di luar anaknya Subosio. Datang ke sekretariat Simajuntak Sitor Husadaina. Kita klarifikasi. Dan terkait dengan itu sebenarnya perlu kita secara tahu marga per marga itu supaya saling menjaga marwah masing-masing. Janganlah pula ada marga A membicarakan marga B. Apalagi zaman sekarang ini kan borderless. Apalagi ruang sosial, media sosial. Ada beredar di YouTube seseorang yang marganya B, dia membahas tentang marga A. Seharusnya ini perlu di-warning. Oh, ini sering banget ini saling kejar gitu kan ceritanya kan, karena suka menghina marga lain, suka membicarakan marga lain, padahal dia nggak tahu persis isi rumah orang lain kan. Jadi biarlah segala informasi tentang satu marga itu keluar secara ofisial dari marga itu sendiri, karena mereka yang paling tahu kebatinannya secara fisik, secara organisasi, secara mereka yang tahu. Jangan ada saya umpamanya marga Simajuntak sangat tidak mungkin saya membicarakan tentang marga Manurung atau Sonak Marela. Kita dengarkan dari mereka aja. Dengan kata lain, tidak etis ya. Saya ingin mengatakan beberapa YouTube itu tolong dilihat si narasumbernya atau pihak yang menceritakan itu validitasnya satu adalah harus ofisial dari marga itu. Menghindari kesimpang siuran karena budaya ini sebenarnya kita rawat. Jangan jadi bias, jangan jadi pendapat-pendapat individu di luar kelompok itu sendiri yang berkembang. Salah satu bukti dari solidnya Trinitas Sitor Husadaina ini sampai detik ini Simajuntaklah salah satu di Parang ini si Bapak Nikuan. Juga marga-marga lain ada, tapi di Simajuntak Sitor Husadaina adalah etika mereka ketika melakukan sebuah tradisi ritual harus yang 3 ini terlibat. Jadi mulu si Paitonga Mardau, si Tombok, Ahadulina Mardau, Bro, Utabulu si Panakboy. Tidak pernah itu berjalan hanya di satu titik. Terutama di kota-kota Omban se-Indonesia. Ini masih keep solid. Dan itu belum berubah sampai sekarang. Tidak berubah. Dari tahun ke tahun. Lalu ada satu pesan sering tidak diikuti, tapi sering orang menyebutkan salah satu poinnya, mana Mardongat dulu.
Tapi cuman rangkaiannya kemudian elek mardom, soba mardula, tapi mana mardoma tubuh ini tidak dideskripsikan kemudian. Di situ misalnya ada deskripsinya. Upasana mandok, mana manai bubu, leher mamiu tali. Oke. Leher mamiu itu memilih tali. Jadi harus cantik jadi. Radot manita doto. Doto itu kan apa namanya? Perangkap bubu itu menangkap ikan. Dia harus radot, harus sering. Nah, mana tali radot leher manai bubu radot manita doto. Mana mardonga tubuh tidak cukup cuma di mana. Mardonga tubuh ini kan sudah bisa daya. Mardonga sudah buku di bawahnya leher marhamarangi. Pak mana di sesama hutan bulu, jadi sudah berkembang besar. Mereka marhamarangi. Lalu di bawahnya lagi Martino Dohon, mungkin satu pun. Ya kan? Ini harus saling memperhatikan. Oke. Ada kelemahan yang satu misi. Jadi di runutan 3 itu dia terrumuskan dan terjemahkan. Jadi tidak sekedar slogan ya. Tidak. Nah, slogan itu kemudian bisa dideskripsikan secara detail. Ya, bahwa ketiga orang anak ini mandau, setahu saling mengasihi. Ya, dan tetap solid. Nah, itu untuk 3 poin tadi, termasuk yang untuk youtuber maupun para generasi muda, Facebooker ya, untuk berhati-hatilah dalam mengomentari. Kenapa? Karena seringkali ketika mereka menyampaikan status-status, menceritakan, menarasikan sehubungan dengan Tona ini, ada beberapa orang yang kemudian menanggapi dari ayat-ayat suci ya, bahwa ini dendam, ini tidak mengasihi. Maka di poin itu tadi juga poin terakhir justru mengangkat ayat Alkitab ya. Di Psalm berapa? Tadi di Salomo 6 ayat 20. Ya, Psalm Salomo 6 ayat 20. Coba dibaca. Yang berbunyi demikian. Bahasa Batak. Ali anaha sayradoti ma tomani amangmu. Jala unang tulak kon podani inang. Jelas. Salai ujahat berita sudah. Persadaan si baju tak situ sadaina narong Indonesia. Tona dia punta semusiwan polusiota. Ali anaha sayradoti ma tomani amangmu. Jala unang tulak kon podani inang. Mungkin di antara kita ada yang kurang fasih dengan berbahasa Batak. Bahasa Indonesia akan bahasa Indonesia. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Ya. Ajaran ibumu, camkan. Ya. Itulah yang kita jalankan selama ini. Dan ajaran itu diterangkan tadi di poin 2 bahwa untuk menjauhkan marabada, perselisihan. Jadi jangan salah paham tentang Tona itu. Ini terjadi salah paham karena banyak orang mencoba menafsirkan dan membelok-belokkan kata-kata itu sehingga seolah-olah karena tidak datang kepada sumber yang sebenarnya. Seolah-olah ini ibunya si Manjuna ini ngajarin supaya berantem sama orang, padahal sebaliknya. Ibarat melihat satu objek dia sangat jauh melihatnya, sementara yang ada di dalam itu sendiri belum dia konfirmasi. Iya gitu. Ya, jadi kompleks ya setelah kita punya tamu dari kepala bidang sejarah, budaya dan adat, kita bisa mendengarkan secara qualified. Dan kebetulan kita ini besar dibanding. Oh iya, jelas mendengarkan langsung. Beliau membaca, besar melihat dulu. Ya, mendengar, melihat dan menjalankan hubungan sosial itu dengan baik. Iya. Gitu ya. Jadi inilah kira-kira yang harusnya menjadi panutan, yang menjadi sumber terpercaya, bukan sekedar nonton YouTube sama baca status di Facebook. Jadi dengar langsung dari sumbernya sehingga kita menjadi lebih komprehensif dalam mengetahui sesuatu. Dengan menggali dari sumber-sumber yang valid. Ya. Yang sebenarnya sangat syarat dengan pesan-pesan filosofis yang intinya adalah di soal kedamaian, soal bagaimana menerima atau mendengar pesan dari orang tua. Iya. Lain masih lucu deh. Ngopi dulu. Kopi betul. Kopi nonang. Jelema ngopi asam nonang.
Lembaga doi musik Songoni dong si maju